Rumah itu selalu terasa hangat. Setidaknya, itu yang selalu Rania yakini. Dindingnya dicat warna krem yang menenangkan, perabotannya ditata dengan selera tinggi, dan dari jendela besar di ruang keluarga, pemandangan taman belakang yang hijau selalu menyapa. Ini adalah surga kecil yang dia bangun bersama Bima, suaminya. Surga yang selama 5 tahun pernikahan mereka terasa begitu nyata. Tapi belakangan, surga itu terasa lebih dingin. Pendingin ruangan tidak disetel lebih rendah dari biasanya. Namun hawa di dalam rumah seolah mengikuti suhu hatinya yang perlahan membeku. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia datang merayap seperti kabut pagi, tipis dan nyaris tak terlihat, hingga suatu saat kau sadar seluruh pandanganmu sudah terhalang. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bima, yang biasanya akan langsung memeluknya begitu tiba di rumah, kini hanya meletakkan tas kerjanya di sofa dan langsung menuju kamar mandi. Dia bilang dia lelah. Pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Rania memakluminya. Bisnis agensi digital yang mereka rintis bersama memang sedang naik daun. Dan Bima sebagai direktur utama tentu menanggung beban paling berat. Lalu percakapan mereka di meja makan mulai berkurang. Dulu, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam membahas apa saja. Dari klien baru yang sulit hingga gosip artis yang tidak penting. Sekarang, meja makan lebih sering diisi oleh denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Bima lebih banyak menunduk. Matanya terpaku pada layar ponsel yang diletakkan di samping piringnya. Jika Rania bertanya, jawabannya selalu sama. Ini email penting dari klien. Atau, aku sedang membalas pesan dari tim. Lagi-lagi, Rania mencoba mengerti. Ponsel itu sendiri telah menjadi sebuah benteng baru di antara mereka. Dulu, ponsel Bima bisa tergeletak di mana saja. Rania bahkan sering memakainya untuk menelepon ponselnya sendiri yang terselip di suatu tempat. Kini, ponsel itu tak pernah jauh dari jangkauan Bima. Layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di atas meja. Notifikasinya diatur dalam mode senyap. Hanya getaran halus yang bisa dirasakan oleh pemiliknya. Saat Bima mandi, ponsel itu ikut masuk ke kamar mandi, diletakkan di atas wastafel yang kering. Saat dia tidur, ponsel itu ada di bawah bantalnya. Rania pernah mencoba bertanya dengan nada bercanda. Sekarang ponselmu lebih penting dariku, ya? Bima tertawa, tetapi tawanya terdengar hambar. Jangan mulai, Ran. Ini semua demi bisnis kita juga. Banyak hal rahasia perusahaan di dalamnya. Jawaban itu terdengar logis, tetapi hati kecil Rania merasakan ada yang salah. Rahasia perusahaan? Bukankah Rania adalah direktur keuangan di perusahaan itu? Semua data penting, semua aliran dana, semua ada dalam pengawasannya. Rahasia apa lagi yang tidak boleh ia ketahui? Namun ia menelan pertanyaan itu. Ia tidak mau dituduh posesif atau pencemburu. Ia percaya pada Bima. Setidaknya, ia ingin terus percaya. Suatu malam di akhir pekan, Rania memasak makanan kesukaan Bima. Dia menata meja dengan lilin, berharap bisa mengembalikan sedikit kehangatan yang hilang. Bima pulang tepat waktu, yang merupakan sebuah kejutan kecil. Dia tersenyum melihat usaha Rania, dan untuk sesaat, Rania merasa lega. Mungkin dia hanya terlalu banyak berpikir. Mereka makan sambil mengobrol ringan. Tapi kemudian, ponsel Bima yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala sesaat. Bima dengan cepat meraihnya, membalikannya, lalu memasukkannya ke dalam saku celana. Gerakannya terlalu cepat, terlalu defensif. Siapa? Tanya Rania, berusaha menjaga suaranya tetap santai. Bukan siapa-siapa. Grup kantor, jawab Bima singkat. Lalu dia mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Rania merasakan jarak yang begitu lebar di antara mereka. Bima memunggunginya, dan Rania bisa mendengar ibu jarinya bergerak cepat di atas layar ponsel di bawah selimut. Tidak ada suara ketikan, hanya gerakan mengusap yang sunyi. Bima sedang tidak membalas email. Dia sedang menjelajahi sesuatu. Keraguan yang selama ini coba ia tepis kini tumbuh menjadi pohon besar yang akarnya mencengkeram hatinya. Rania ingin bertanya. Dia ingin merebut ponsel itu dan menuntut penjelasan. Tapi ketakutan menahannya.
Ketakutan bahwa jika dia mencari, dia akan menemukan sesuatu yang akan menghancurkan surga kecilnya untuk selamanya. Jadi dia hanya diam, memejamkan mata, dan berpura-pura tidur, sementara di sampingnya, suaminya sedang membangun dunia lain yang tak bisa ia masuki. Puncak dari semua kegelisahan itu tiba pada suatu Selasa malam. Bima sedang di kamar mandi. Rania sedang merapikan tempat tidur mereka. Ponsel Bima tergeletak di atas nakas, sedang mengisi daya. Tiba-tiba layarnya menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci. Rania tidak bermaksud mengintip. Matanya hanya kebetulan tertuju ke sana. Sebuah nama muncul di baris teratas. Vanessa. Di bawah nama itu, ada pratinjau pesannya. Rania tidak bisa membacanya dengan jelas dari jaraknya berdiri. Tapi yang membuat darahnya berhenti mengalir adalah 3 emoji yang mengikuti nama itu. 3 emoji hati berwarna merah. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Vanessa. Siapa Vanessa? Dan mengapa ada 3 emoji hati di samping namanya? Rania berdiri mematung. Matanya terpaku pada layar yang kembali gelap beberapa detik kemudian. Suara air dari kamar mandi berhenti. Rania cepat-cepat membalikan badan, berpura-pura sedang mengambil pakaian kotor. Saat Bima keluar dari kamar mandi, dia tidak melihat perubahan apapun di wajah istrinya. Rania tersenyum seperti biasa, bertanya apakah Bima mau dibuatkan teh hangat. Bima menolak, berkata dia mau langsung tidur karena besok ada rapat pagi. Malam itu Rania tidak bisa tidur. Dia berbaring diam di samping Bima, mendengarkan napas suaminya yang teratur. Pikirannya berpacu. Nama itu, Vanessa, terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba mengingat. Apakah Bima pernah menyebut nama itu? Teman kantor? Klien? Nama itu terasa sangat asing. Ia memikirkan semua perubahan sikap Bima. Ponsel yang selalu dijaga. Percakapan yang hambar. Jarak yang terasa nyata. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Gambar yang selama ini ia tolak untuk lihat. Kepercayaan yang coba ia pertahankan kini retak. Retakan kecil itu menjalar ke seluruh permukaan. Dan Rania tahu, surga yang ia tinggali selama ini sebenarnya hanyalah sebuah rumah kaca yang rapuh. Satu sentuhan lagi, dan semuanya akan hancur berkeping-keping. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rania tidak lagi takut untuk mencari tahu. Dia hanya merasa lelah. Lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tahu, besok, saat Bima pergi bekerja, dia akan mulai mencari jawaban. Dia akan mencari tahu siapa Vanessa, dan mengapa ada 3 emoji hati di samping namanya. Surga itu mungkin sudah terlanjur dingin, dan Rania harus tahu siapa yang telah memadamkan apinya. Pagi harinya terasa berbeda. Udara masih sama, matahari terbit dari arah yang sama, tetapi cara Rania memandang dunianya telah berubah. Saat Bima bersiap-siap ke kantor, Rania memperhatikannya dengan cara yang baru. Dia bukan lagi hanya mengamati suaminya, dia menginspeksi. Dia memperhatikan kemeja yang Bima kenakan, aroma parfum yang sedikit berbeda dari biasanya, cara Bima menghindari tatapan matanya saat pamit. Setiap detail kecil kini menjadi sebuah data, sebuah petunjuk. Aku mungkin pulang malam. Ada pertemuan dengan investor baru, kata Bima sambil memakai sepatunya. Baiklah, hati-hati di jalan, jawab Rania. Suaranya datar, tanpa emosi. Begitu suara mobil Bima menjauh dari halaman rumah, Rania tidak membuang waktu. Dia tidak membersihkan meja makan atau mencuci piring. Dia langsung menuju ruang kerja, menyalakan laptopnya, dan duduk tegak di kursinya. Jantungnya berdebar kencang. Campuran antara takut dan sebuah tekad yang dingin. Dia membuka peramban internet. Jarinya berhenti sejenak di atas papan ketik. Kemudian, dengan satu tarikan napas, dia mengetikkan nama itu di kolom pencarian media sosial. Vanessa. Ratusan, bahkan ribuan profil dengan nama Vanessa muncul. Rania merasa sedikit putus asa. Bagaimana cara menemukan yang benar? Dia mencoba menambahkan nama kota mereka. Daftar itu menyusut, tapi masih terlalu banyak. Kemudian dia teringat sesuatu.
Bima pernah menyebut nama sebuah firma hukum tempat salah satu klien besar mereka bernaung. Mungkin Vanessa bekerja di sana. Rania menambahkan nama firma hukum itu ke dalam pencariannya. Dan di sanalah dia. Foto profil seorang wanita dengan senyum percaya diri, rambut panjang tergerai, dan riasan wajah yang sempurna. Rania mengklik profil itu. Akunnya tidak dikunci. Sebuah kesalahan fatal bagi seorang perusak rumah tangga, pikir Rania getir. Rania mulai menggulir ke bawah. Jarinya bergerak pelan. Matanya memindai setiap foto, setiap tulisan, setiap detail. Awalnya, semua tampak normal. Foto-foto liburan, foto bersama teman-teman, foto makanan di restoran mahal. Tapi kemudian, Rania mulai mengenali sesuatu. Sebuah foto Vanessa sedang memegang tas tangan bermerek yang sangat mahal. Rania ingat betul, 3 minggu yang lalu ada transaksi besar di kartu kredit bersama mereka. Saat Rania bertanya, Bima berkata itu adalah biaya untuk membeli beberapa perangkat lunak baru untuk kantor. Rania, sebagai direktur keuangan, seharusnya tahu jika ada pembelian semacam itu. Tapi saat itu dia hanya mengangguk. Terlalu malas untuk berdebat. Sekarang dia tahu, perangkat lunak baru itu memiliki tali kulit dan logo emas yang berkilauan. Dia terus menggulir. Sebuah foto Vanessa di sebuah restoran mewah di tepi laut. Tanggal unggahan foto itu adalah hari Sabtu, 2 bulan yang lalu. Hari di mana Bima mengaku harus pergi keluar kota untuk rapat darurat seharian penuh. Bima bahkan mengiriminya foto sebuah ruang rapat yang sepi, mengatakan dia sedang menunggu klien. Rania sekarang sadar, foto ruang rapat itu bisa diambil kapan saja. Mungkin itu foto lama yang dikirim ulang. Sementara suaminya mengaku bekerja keras. Dia sebenarnya sedang menikmati makan malam dengan pemandangan matahari terbenam bersama wanita lain. Setiap guliran ke bawah terasa seperti sayatan pisau baru di hatinya. Satu persatu, kebohongan Bima terungkap. Alasan-alasan lembur, perjalanan dinas mendadak, pertemuan akhir pekan, semuanya kini memiliki penjelasan visual yang menyakitkan. Vanessa tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia memamerkan semua hadiah dari Bima, semua tempat yang mereka kunjungi, seolah itu adalah pencapaian yang membanggakan. Lalu Rania tiba di sebuah foto yang membuatnya berhenti bernapas. Foto itu diunggah sekitar sebulan yang lalu. Vanessa sedang duduk di sebuah kafe, tersenyum ke arah kamera. Tapi bukan Vanessa yang menjadi fokus Rania. Di depannya, di atas meja, ada tangan seorang pria yang sedang memegang cangkir kopi. Di pergelangan tangan pria itu, melingkar sebuah jam tangan edisi terbatas. Jam tangan yang sama persis dengan yang Rania berikan kepada Bima sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Rania hafal setiap detail jam itu, karena dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencarinya. Di bawah foto itu, Vanessa menulis sebuah caption. Kopi terbaik adalah yang dinikmati bersamamu. Rasa mual naik ke tenggorokan Rania. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti. Bukti nyata yang dingin dan tak terbantahkan. Dia terus menggulir, seolah sedang menghukum dirinya sendiri. Dan kemudian, dia menemukan puncaknya. Sebuah foto yang diunggah seminggu yang lalu. Fotonya agak kabur. Diambil dari sudut yang rendah. Foto punggung seorang pria yang sedang berjalan menjauh. Pria itu mengenakan kemeja biru yang sangat Rania kenali. Kemeja yang baru saja ia setrika 2 hari sebelum foto itu diunggah. Postur tubuhnya, cara berjalannya, semuanya adalah milik Bima. Dan caption di bawah foto itu menghancurkan sisa-sisa harapan yang mungkin masih ada. Menghitung hari untuk masa depan cerah kita. Masa depan. Wanita ini tidak hanya berselingkuh dengan suaminya. Dia sedang merencanakan sebuah masa depan. Masa depan yang berarti tidak ada tempat untuk Rania di dalamnya. Rania bersandar di kursinya. Dia tidak menangis. Air matanya terasa sudah kering. Yang ada hanya rasa hampa yang luar biasa. Seolah seseorang telah merenggut seluruh isi perutnya. Dia menatap layar laptop, pada wajah tersenyum Vanessa, dan merasakan amarah mulai membara di dalam kehampaan itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rania membuka aplikasi spreadsheet. Dia membuat 2 kolom. Di kolom pertama, dia menulis,
Kebohongan Bima. Di kolom kedua, bukti dari Vanessa. Satu persatu, dia mulai mengisi tabel itu. Lembur proyek X, 15 Juli. Di kolom sebelahnya, dia menempelkan tautan ke foto Vanessa di restoran tepi laut pada tanggal yang sama. Perjalanan dinas ke Bandung, 3 hingga 4 Agustus. Di kolom sebelahnya, dia menempelkan tautan ke beberapa foto Vanessa di sebuah villa di puncak pada tanggal yang sama. Biaya upgrade server kantor, 20 Agustus. Di kolom sebelahnya, dia menempelkan tautan ke foto Vanessa dengan tas tangan baru. Dia terus melakukannya selama hampir 1 jam. Tabel itu semakin panjang, menjadi sebuah dokumen rapi tentang pengkhianatan suaminya. Setiap baris adalah bukti kebodohannya karena telah percaya. Setiap sel adalah tamparan di wajahnya. Setelah selesai, Rania menatap pekerjaannya. Dia merasa seperti seorang auditor yang sedang memeriksa pembukuan yang penuh kecurangan. Dan memang itulah yang terjadi. Pernikahannya adalah sebuah perusahaan yang sedang bangkrut, dan suaminya telah menggelapkan semua aset emosional mereka. Dia menutup laptopnya. Keheningan di ruang kerja terasa memekakan telinga. Dia tidak lagi merasa sakit hati. Rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam, lebih dingin, dan lebih fokus. Dia tidak akan menghancurkan barang-barang atau menelepon Bima sambil berteriak. Itu terlalu mudah. Itu akan memberikan kepuasan pada mereka. Rania adalah direktur keuangan. Dia terbiasa berpikir dengan angka, dengan strategi, dengan konsekuensi. Jika Bima dan Vanessa sedang membangun masa depan cerah mereka, maka mereka pasti membutuhkan modal. Dan Rania tahu persis di mana modal itu berada. Modal itu ada di bawah kendalinya. Pikiran itu muncul begitu saja. Sebuah ide yang lahir dari rasa sakit yang paling dalam, kini berubah menjadi sebuah rencana. Jika mereka ingin bermain, maka Rania akan memastikan dia yang akan menentukan aturan mainnya. Dia tidak akan menjadi korban yang menangis di sudut. Dia akan menjadi pemain yang akan membalikan meja. Dia berdiri, berjalan ke dapur, dan akhirnya meminum segelas air. Tenggorokannya terasa kering. Saat dia melihat pantulan wajahnya di kaca jendela, dia melihat seorang wanita yang berbeda. Matanya tidak lagi menunjukkan kebingungan atau kesedihan. Matanya menunjukkan ketenangan yang berbahaya. Notifikasi dari media sosial itu bukan lagi sekadar notifikasi. Itu adalah deklarasi perang. Dan Rania baru saja memutuskan untuk menerima tantangan itu. Beberapa hari berlalu dalam kabut yang aneh. Rania menjalani rutinitasnya seperti robot. Bangun pagi, membuat sarapan yang nyaris tak disentuh Bima, pergi bekerja di kantor yang terasa asing, lalu pulang ke rumah yang dingin. Dia dan Bima seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap. Mereka berbicara hanya jika perlu, bertukar informasi seperlunya, seperti jadwal pembayaran tagihan atau kapan tukang kebun akan datang. Rania tidak lagi bertanya Bima akan pulang jam berapa. Dia tidak peduli. Di dalam kepalanya, Rania terus memutar ulang gambar-gambar dari akun media sosial Vanessa. Dia hafal setiap senyumnya, setiap tas barunya, setiap caption sombongnya. Dia membandingkan tanggal-tanggal di unggahan itu dengan kalender di ponselnya, mencocokkannya dengan kebohongan-kebohongan Bima. Setiap kecocokan adalah sebuah penegasan, sebuah paku yang ditancapkan lebih dalam ke peti mati pernikahan mereka. Dia menjadi pengamat yang diam. Dia melihat Bima lebih sering tersenyum pada layar ponselnya daripada padanya. Dia mendengar Bima tertawa kecil saat bertukar pesan dengan seseorang di tengah malam, mengira Rania sudah tidur. Rania hanya memejamkan mata lebih erat, menyimpan semua pengamatan itu dalam sebuah folder mental yang dia beri label pengkhianatan. Dia belum tahu apa yang akan dia lakukan dengan semua bukti itu, tapi dia terus mengumpulkannya. Lalu, pada suatu Kamis sore, saat Rania sedang mencoba fokus pada laporan keuangan di laptopnya, sebuah notifikasi pesan muncul di layar ponselnya. Dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya Rania akan mengabaikannya, menganggapnya sebagai pesan spam atau penawaran pinjaman online. Tapi kali ini, sebuah firasat buruk membuatnya meraih ponsel itu. Dia membuka pesannya. Hanya 2 kata. Hai,
Mbak Rania. Jantungnya berhenti sesaat. Dia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi dia tahu. Entah bagaimana, dia tahu ini bukan orang sembarangan. Jarinya terasa kaku saat mengetik balasan. Siapa ini? Balasan datang hampir seketika. Kenalin, aku Vanessa. Darah Rania terasa dingin. Jadi, wanita itu tidak hanya puas merebut suaminya. Dia kini datang langsung kepadanya, memasuki ruang pribadinya melalui layar ponsel. Untuk apa? Untuk pamer? Untuk menyiksanya lebih jauh? Rania menatap nama itu, lalu mengetik balasan singkat. Ada perlu apa? Gelembung yang menandakan Vanessa sedang mengetik muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi. Seolah wanita itu sedang memilih kata-kata yang paling tepat, paling tajam untuk menyerang. Kemudian sebuah pesan masuk, bukan berupa teks, melainkan sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan Vanessa sedang duduk di sebuah ruangan yang tampak sangat mewah dan steril. Dia mengenakan jubah mandi berwarna putih bersih, dan di kepalanya terpasang penutup rambut. Dia tersenyum lebar ke arah kamera, senyum kemenangan yang paling menyebalkan yang pernah Rania lihat. Di latar belakang, terlihat sebagian peralatan medis modern dan cahaya lampu operasi yang terang. Di bawah foto itu, sebuah pesan teks muncul. Lagi di klinik kecantikan terbaik di kota. Mau siap-siap jadi lebih sempurna buat Mas Bima. Rania tidak membalas. Dia hanya menatap foto itu. Jadi ini tujuan akhirnya. Tidak cukup dengan merebut Bima, Vanessa juga ingin menghapus semua jejak dirinya dengan menjadi versi yang lebih baik, lebih cantik, lebih sempurna. Seolah bisa membaca keheningan Rania, Vanessa mengirimkan pesan lagi. Mas Bima bilang, dia sudah bosan lihat yang itu-itu aja. Katanya kamu orangnya baik, tapi penampilan gak keurus. Kusam, membosankan. Makanya dia mau investasi buat masa depannya. Dan masa depannya itu aku. Setiap kata dalam pesan itu terasa seperti tamparan. Jadi Bima tidak hanya berselingkuh. Dia juga membicarakan keburukan Rania pada wanita itu. Dia menjadikan penampilan Rania, sesuatu yang tidak pernah menjadi masalah selama ini, sebagai alasan untuk pembenaran atas pengkhianatannya. Rania menatap foto profilnya sendiri di aplikasi pesan. Wajah tanpa riasan, dengan senyum yang sedikit lelah. Wajah yang sama yang selalu Bima bilang dia cintai apa adanya. Ternyata itu juga kebohongan. Vanessa belum selesai. Rentetan pesannya terus masuk, seolah dia sedang menikmati monolog kemenangannya. Ini semua hadiah dari Mas Bima lo. Mbak, operasinya mahal banget. Tapi dia bilang gak apa-apa. Katanya, untuk wanita secantik aku, harga berapapun pantas. Sebentar lagi, semua bagian di wajahku ini bakal jadi sempurna. Hidung lebih mancung, dagu lebih tirus, kulit lebih cerah. Mas Bima udah gak sabar lihat hasilnya. Dia bilang, dia mau punya pendamping yang bisa dibanggakan di depan teman-temannya. Yang penampilannya selevel sama kesuksesan dia. Bukan yang penampilannya kayak ibu-ibu rumah tangga biasa. Jadi, siap-siap ya, Mbak. Siap-siap lihat versi upgrade dari perempuan yang dicintai suamimu. Nggak kayak kamu, mukanya gitu-gitu aja dari dulu. Pesan terakhir itu adalah puncaknya. Hinaan tentang wajahnya. Tentang penampilannya yang gitu-gitu aja. Sesuatu yang begitu personal, begitu mendasar. Selama ini, Rania mungkin tidak merasa dirinya secantik model, tapi dia tidak pernah merasa jelek. Dia merasa cukup. Dia merawat dirinya. Dia menjaga kebersihan. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi kini, semua rasa percaya dirinya itu dihancurkan dalam hitungan detik oleh pesan dari seorang wanita yang bahkan belum pernah ia temui. Dan yang lebih menyakitkan adalah kesadaran bahwa semua hinaan itu berasal dari suaminya sendiri. Vanessa hanyalah penyampai pesan. Bima adalah sumbernya. Pria yang tidur di sampingnya setiap malam. Pria yang telah berjanji untuk mencintainya dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Ternyata diam-diam menganggapnya sebagai produk yang sudah usang dan perlu diganti. Rania meletakkan ponselnya di atas meja. Layarnya masih menyala menampilkan wajah sombong Vanessa. Dia tidak merasakan sakit lagi.
Rasa sakit yang tajam dan menusuk itu telah hilang. Yang menggantikannya adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, hampa, dan sangat tenang. Seolah badai emosi di dalam dirinya telah berlalu, menyisakan pemandangan yang sunyi dan datar. Di dalam keheningan itu, sebuah keputusan terbentuk. Bukan keputusan yang emosional dan gegabah, melainkan sebuah keputusan yang logis, yang lahir dari kalkulasi dingin. Vanessa benar. Bima sedang berinvestasi untuk masa depannya. Dan dia menggunakan uang perusahaan, uang mereka berdua, untuk melakukannya. Operasi plastik yang mahal. Sebuah investasi. Rania menatap laptopnya. Pada laporan keuangan yang sedang terbuka. Angka-angka itu terasa lebih nyata dan lebih bisa diandalkan daripada janji pernikahan manapun. Rania adalah direktur keuangan. Dia adalah penjaga gerbang dari semua aset yang mereka miliki. Dan saat ini, ada pencuri yang sedang mencoba merampok brankasnya. Dia tidak akan mengizinkannya. Rasa sakit hatinya karena dihina jelek tidak membuatnya ingin menangis atau membalas pesan Vanessa dengan makian. Rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk sebuah rencana yang mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang tidak hanya akan menghentikan Vanessa, tapi juga akan membuat Bima membayar setiap kebohongan dan hinaannya. Dengan tangan yang sangat stabil, Rania mengambil ponselnya. Dia mengambil tangkapan layar dari seluruh percakapan dengan Vanessa, termasuk foto dari klinik kecantikan itu. Dia menyimpannya di folder yang aman. Kemudian, dia memblokir nomor Vanessa dan menghapus riwayat percakapan itu. Seolah tidak pernah terjadi. Dia berdiri, berjalan ke cermin besar di sudut ruangan. Dia menatap pantulan dirinya. Wajahnya memang tidak setirus Vanessa. Hidungnya tidak semancung yang mungkin akan dimiliki Vanessa. Tapi di matanya, ada sesuatu yang baru. Bukan lagi tatapan seorang istri yang terluka, melainkan tatapan seorang ahli strategi yang sedang merencanakan langkah selanjutnya. Muka gitu-gitu aja. Gumamnya pada pantulan dirinya sendiri. Sebuah senyum tipis, tanpa kehangatan, tersungging di bibirnya. Kita lihat saja, wajah siapa yang akan benar-benar berubah setelah ini. Malam setelah menerima pesan dari Vanessa, Rania tidur dengan nyenyak. Ini adalah tidur paling lelap yang ia dapatkan dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi mimpi buruk. Seolah dengan datangnya kepastian akan pengkhianatan itu, beban di pundaknya terangkat. Dia tidak lagi berjuang untuk menyelamatkan pernikahannya. Dia kini berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, saat Bima sudah berangkat kerja, Rania tidak langsung membuka laptop untuk mengerjakan tugas rutinnya. Dia berjalan ke dapur, menyeduh secangkir kopi hitam pekat tanpa gula, dan membawanya ke ruang kerja. Dia duduk di kursinya, menyesap kopinya perlahan, dan membiarkan pikirannya bekerja. Dia perlu mengonfirmasi dugaannya. Investasi untuk masa depan, yang Vanessa sebutkan, yang didanai oleh Bima, pasti meninggalkan jejak digital. Sebagai direktur keuangan, Rania tahu persis di mana harus mencari. Dia membuka perangkat lunak akuntansi perusahaan. Matanya dengan cepat memindai laporan arus kas selama 3 bulan terakhir. Dia mengabaikan transaksi-transaksi rutin seperti pembayaran gaji, tagihan vendor, atau biaya operasional. Dia mencari anomali. Sebuah transaksi besar yang tidak biasa. Dan di sanalah, sekitar 2 minggu yang lalu, sebuah transfer keluar dengan jumlah yang sangat besar. 500 juta rupiah. Jumlah yang cukup untuk membeli sebuah apartemen kecil, atau dalam kasus ini, sebuah wajah baru. Di kolom keterangan transaksi, Bima menulis, pembayaran tahap pertama investasi properti di Bogor. Rania mengerutkan keningnya. Investasi properti? Sejak kapan mereka berencana berinvestasi properti di Bogor? Semua rencana investasi besar perusahaan selalu dibahas bersamanya. Ini adalah transaksi yang dilakukan Bima secara sepihak. Ini adalah bendera merah terbesar. Dia mengklik detail transaksi itu. Dana tersebut ditransfer ke rekening sebuah perusahaan bernama PT Jaya Abadi Sentosa. Rania menyalin nama perusahaan itu dan memasukkannya ke mesin pencari.
Hasilnya hampir nihil. Tidak ada situs web resmi. Tidak ada jejak rekam proyek. Yang ada hanyalah data registrasi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan itu baru didirikan 6 bulan yang lalu, dengan modal disetor minimum. Alamat kantornya adalah sebuah alamat ruko generik di pinggiran Jakarta. Ini bukan perusahaan properti. Ini adalah perusahaan cangkang. Sebuah entitas yang dibuat hanya untuk menampung dan menyalurkan dana secara terselubung. Bima tidak sedang berinvestasi. Dia sedang menggelapkan uang perusahaan. Uang Rania. Kopi di cangkirnya sudah dingin, tapi Rania tidak menyadarinya. Dia kini memiliki semua yang ia butuhkan. Bukti perselingkuhan dari media sosial, pengakuan dari si pelakor, dan kini, bukti penggelapan dana. Potongan-potongan teka-teki itu telah lengkap. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Dia harus bergerak cepat, senyap, dan legal. Dia tidak bisa hanya mengkonfrontasi Bima. Bima akan mengelak, berbohong, dan mungkin memutarbalikkan fakta, menuduhnya paranoid. Rania tidak akan memberinya kesempatan itu. Dia mengangkat telepon dan menghubungi nomor pengacara keluarganya. Seorang pria parubaya bijaksana yang sudah ia kenal sejak kecil. Halo, Om Tirtayasa. Ini Rania. Rania, apa kabar? Tumben sekali menelepon. Jawab suara ramah di seberang. Aku baik. Om, maaf mengganggu. Aku butuh konsultasi hukum. Sangat mendesak dan sangat rahasia. Nada suara Rania yang serius membuat pengacara itu langsung paham. Datanglah ke kantor saya siang ini. Jam 1. Saya akan kosongkan jadwal. Siang itu, Rania duduk di hadapan Om Tirta. Di atas meja di antara mereka, tergeletak sebuah tablet. Dengan tenang dan tanpa emosi, Rania menjelaskan semuanya. Dia menunjukkan profil media sosial Vanessa. Dia menunjukkan tangkapan layar percakapan hinaan itu. Dan yang terakhir, dia menunjukkan data transaksi 500 juta rupiah ke perusahaan cangkang itu. Om Tirta mendengarkan dengan saksama. Wajahnya serius. Dia menggulir semua bukti yang disajikan Rania. Setelah Rania selesai berbicara, dia menghela napas panjang. Rania, ini bukan hanya masalah perselingkuhan. Ini sudah masuk ke ranah pidana korporasi. Bima, sebagai direktur utama, telah menyalahgunakan wewenangnya dan menggelapkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Posisimu sebagai direktur keuangan sangat kuat di sini. Apa yang harus aku lakukan, Om? Tanya Rania. Secara hukum, kata Om Tirta, kamu memiliki kewajiban fidusia untuk melindungi aset perusahaan. Jika kamu tahu ada penyelewengan dan kamu membiarkannya, kamu bisa dianggap turut serta. Jadi, tindakanmu untuk mengamankan dana perusahaan adalah langkah yang benar dan dapat dibenarkan secara hukum. Pengacara itu kemudian menjelaskan rencananya. Pertama, Rania harus segera membekukan rekening operasional utama perusahaan untuk mencegah Bima melakukan penarikan lebih lanjut. Kedua, Rania harus memindahkan seluruh sisa dana likuid perusahaan ke sebuah rekening baru yang aman, yang hanya bisa diakses oleh Rania, dengan alasan resmi, audit internal mendadak karena dugaan penyelewengan dana. Semua ini bisa dilakukan Rania secara sepihak berdasarkan posisinya. Kapan sebaiknya aku melakukannya? Tanya Rania. Kapan kamu mau ini berhenti? Om Tirta balik bertanya. Rania teringat pada pesan Vanessa. Siap-siap lihat versi upgrade. Dia teringat pada foto di klinik kecantikan. Operasi itu pasti dijadwalkan dalam waktu dekat. Mungkin besok, mungkin lusa. Dia harus bergerak sebelum investasi Bima membuahkan hasil. Secepatnya, Om. Kalau bisa, besok pagi. Jawab Rania dengan suara mantap. Om Tirta mengangguk. Baik. Saya akan siapkan semua surat kuasa dan dokumen hukum yang kamu perlukan. Besok pagi, kita bertemu di bank. Kita akan selesaikan ini. Saat Rania meninggalkan kantor pengacara, dia merasa beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Kabut kebingungan dan sakit hati telah sirna, digantikan oleh kejelasan tujuan. Dia kini memiliki rencana, memiliki dasar hukum, dan memiliki kekuatan untuk menjalankannya. Dia tidak sedang membalas dendam karena cemburu.
Dia sedang menjalankan tugasnya sebagai direktur keuangan. Dia sedang menyelamatkan perusahaannya dari seorang direktur yang korup. Dia sedang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Fakta bahwa tindakan ini akan secara bersamaan menghancurkan rencana masa depan cerah suaminya dengan selingkuhannya, itu hanyalah sebuah bonus yang sangat, sangat manis. Malam itu, saat Bima pulang, Rania menyambutnya seperti biasa. Dia bahkan bertanya tentang bagaimana pertemuan dengan investor baru yang Bima ceritakan kemarin. Bima menjawab dengan antusias, menceritakan kebohongan-kebohongan yang rumit tentang peluang bisnis yang besar. Rania hanya mendengarkan dan mengangguk, dengan senyum tipis di wajahnya. Bima tidak menyadari tatapan mata istrinya yang dingin. Dia tidak tahu bahwa di hadapannya bukanlah lagi seorang istri yang naif, melainkan seorang eksekutor yang sedang menunggu fajar tiba untuk menjalankan putusannya. Dia tidak tahu bahwa surga kecil mereka yang palsu itu akan segera menghadapi hari penghakiman. Dan penghakiman itu akan datang dari wanita yang sedang menuangkan teh untuknya. Fajar menyingsing di ufuk timur, namun Rania sudah terjaga. Dia tidak perlu alarm untuk membangunkannya. Sebuah mesin internal yang didorong oleh tujuan kini mengatur ritme hidupnya. Dia bangkit dari tempat tidur, bergerak tanpa suara agar tidak membangunkan Bima yang masih terlelap. Di dalam tidurnya, Bima tersenyum, mungkin sedang memimpikan masa depan cerahnya. Rania menatapnya sesaat, tanpa rasa benci atau cinta. Yang ada hanya rasa asing, seolah menatap orang yang tak pernah ia kenal. Dia memilih pakaiannya dengan saksama. Bukan gaun atau blus cantik yang biasa ia kenakan. Hari ini dia memilih setelan celana panjang berwarna biru tua, dipadu dengan kemeja putih bersih. Rambutnya ia ikat rapi ke belakang. Riasannya tipis, hanya untuk menonjolkan ketegasan di wajahnya. Saat dia bercermin, yang menatap balik adalah Rania sang direktur keuangan, bukan Rania sang istri. Bima bangun saat Rania sedang menyeduh kopi. Dia tampak sangat bersemangat pagi itu. Dia menyapa Rania dengan ceria. Sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Pagi, sayang. Wah, rapi sekali. Mau ada rapat penting, ya? Tanyanya sambil mengambil roti. Iya, ada urusan penting di bank, jawab Rania singkat. Oh, baguslah. Aku juga hari ini ada pertemuan seharian penuh dengan klien investor. Mungkin baru bisa pulang larut malam sekali. Jangan tunggu aku, ya, kata Bima. Matanya berbinar, menyembunyikan kebohongan yang sangat jelas bagi Rania. Klien investor, itu kini pasti sedang bersiap-siap di klinik kecantikan. Oke, hanya itu jawaban Rania. Setelah Bima berangkat, dengan mobil yang cicilannya dibayar dari rekening perusahaan, Rania duduk sejenak di meja makan. Dia menghabiskan kopinya dalam diam. Dia memeriksa tasnya, memastikan semua dokumen yang disiapkan Om Tirta ada di dalamnya. Surat kuasa, salinan akta perusahaan yang menunjukkan posisinya, dan bukti-bukti awal penyelewengan dana yang sudah ia cetak. Semuanya lengkap. Pukul 9 pagi, dia mengendarai mobilnya menuju cabang utama bank tempat rekening perusahaan mereka terdaftar. Jalanan kota terasa sibuk seperti biasa. Orang-orang bergegas memulai hari mereka. Tapi di dalam mobilnya, Rania merasa sangat tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Dia hanya menjalankan sebuah prosedur. Sebuah audit yang sudah sangat terlambat untuk dilakukan. Om Tirta sudah menunggunya di depan lobi bank. Pengacara itu memberinya anggukan yang menenangkan. Semua siap, Ran? Siap, Om. Mereka masuk ke dalam ruang, priority banking, yang sepi dan berpendingin ruangan. Seorang manajer yang mengenali Rania sebagai nasabah bisnis utama menyambut mereka dengan ramah dan mempersilakan mereka masuk ke sebuah ruangan privat. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rania? Tanya manajer itu dengan sopan. Rania meletakkan tasnya di atas meja, mengeluarkan map berisi dokumen, dan meletakkannya dengan rapi di hadapan sang manajer. Selamat pagi, Pak. Saya di sini dalam kapasitas saya sebagai Direktur Keuangan PT Sentosa Jaya Digital. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Bapak Tirtayasa. Rania memulai. Suaranya tegas dan jelas.
Saya memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa telah terjadi penyalahgunaan aset perusahaan oleh Direktur Utama, Bapak Bima Arya Satya, untuk kepentingan pribadi. Wajah ramah sang manajer berubah menjadi serius. Dia menatap Om Tirta, yang hanya mengangguk mengkonfirmasi. Atas dasar kewajiban saya untuk melindungi aset perusahaan, lanjut Rania, saya meminta pihak bank untuk melakukan dua hal hari ini. Pertama, membekukan seluruh rekening atas nama perusahaan dan semua kartu kredit korporat yang terhubung dengannya, efektif segera. Kedua, memindahkan seluruh saldo likuid dari rekening tersebut ke sebuah rekening perusahaan yang baru. Semua dokumen untuk pembukaan rekening baru sudah saya siapkan. Manajer itu tampak terkejut, namun tetap profesional. Mohon maaf, Bu Rania. Ini adalah permintaan yang sangat serius. Apakah Bapak Bima mengetahui hal ini? Justru karena beliau tidak mengetahui, saya melakukan ini, jawab Rania tenang. Ini adalah tindakan preventif untuk mencegah kerugian perusahaan yang lebih besar, selagi kami mempersiapkan audit internal menyeluruh. Semua dasar hukumnya ada di dokumen yang dipegang kuasa hukum saya. Om Tirta maju dan menyerahkan setumpuk dokumen kepada sang manajer. Manajer itu memeriksanya dengan teliti. Matanya bergerak dari satu klausa ke klausa lain. Dia membaca surat dari Om Tirta yang menjelaskan dasar hukum tindakan Rania. Dia memeriksa salinan akta perusahaan yang dengan jelas menyatakan wewenang Rania atas keuangan perusahaan. Setelah beberapa menit yang terasa panjang, manajer itu mengangkat telepon dan berbicara dengan suara pelan kepada Departemen Hukum Bank. Dia menjelaskan situasinya, membacakan beberapa bagian dari dokumen. Rania dan Om Tirta menunggu dengan sabar. Akhirnya, manajer itu meletakkan teleponnya. Dia menatap Rania dengan pandangan yang berbeda, penuh hormat. Baik, Bu Rania. Kami akan memproses permintaan Ibu. Prosesnya memakan waktu hampir 2 jam. Rania harus menandatangani banyak sekali formulir. Formulir penutupan rekening, formulir pembekuan kartu, formulir pembukaan rekening baru, formulir transfer dana. Jarinya terasa lelah, tetapi dia menandatangani setiap lembar dengan goresan yang mantap. Momen puncaknya adalah saat sang manajer membalikan layar monitor komputernya ke arah Rania. Di sana tertera saldo akhir dari rekening perusahaan lama mereka. Sebuah angka dengan banyak nol di belakangnya. Kami akan proses pemindahannya sekarang, Bu. Dengan beberapa kali klik, manajer itu melakukan transfer. Layar berkedip sesaat, lalu menampilkan halaman rekening baru atas nama perusahaan, dengan Rania sebagai satu-satunya penanda tangan yang sah. Saldo di rekening baru itu kini sama persis dengan angka yang tadi ia lihat. Sementara itu, jika seseorang memeriksa rekening lama, saldonya kini adalah nol. Sudah selesai, Bu Rania, kata sang manajer. Rania merasa embusan napas panjang keluar dari paru-parunya. Embusan yang tidak ia sadari telah ia tahan. Terima kasih, Pak, katanya. Sebelum pergi, Rania melakukan satu hal lagi. Dia meminta untuk menutup rekening tabungan bersama atas nama dirinya dan Bima. Dia menarik setengah dari saldo yang ada secara tunai, dan meminta sisanya, yang merupakan bagian Bima, untuk ditransfer ke rekening gaji pribadi Bima. Rekening yang kini kartu debitnya sudah tidak berguna karena terhubung dengan rekening utama yang telah dibekukan. Saat Rania dan Om Tirta berjalan keluar dari bank, matahari sudah berdiri tinggi di angkasa. Sinarnya terasa hangat di kulit Rania. Kamu hebat, Ran. Kamu sangat tenang di dalam tadi. Puji Om Tirta. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Om. Setelah berpamitan dengan pengacaranya, Rania masuk ke dalam mobilnya. Dia duduk diam di kursi pengemudi selama beberapa menit. Semuanya sudah selesai. Bom waktu itu sudah ia pasang dan siap meledak. Sekarang, dia hanya perlu menjauh dari lokasi ledakan. Dia mengambil ponselnya. Ada beberapa pesan masuk, tapi tidak ada yang penting. Dia menatap layar itu sesaat. Lalu jarinya menekan dan menahan tombol daya. Sebuah menu muncul di layar. Dia memilih opsi, matikan daya. Layar ponselnya menjadi hitam. Dia menyalakan mesin mobil dan mulai mengemudi. Dia tidak pulang ke rumah. Rumah itu bukan lagi tempatnya.
Dia juga tidak pergi ke kantor. Dia mengemudi tanpa tujuan, hingga akhirnya dia menemukan sebuah taman kota yang sepi. Dia memarkir mobilnya, membeli sebotol air mineral dari pedagang kecil, dan duduk di sebuah bangku di bawah pohon yang rindang. Dia duduk di sana, dalam keheningan, hanya ditemani oleh suara angin dan kicau burung. Dia tidak memikirkan Bima. Dia tidak memikirkan Vanessa. Dia tidak memikirkan apapun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya kosong. Dia hanya ada di sana, di saat itu, bernapas. Penarikan dana semesta telah selesai. Kini, dia menunggu alam semesta memberikan responsnya. Di bagian kota yang lain, di dalam sebuah gedung mewah yang mengilap, suasana terasa jauh dari ketenangan. Bima duduk di ruang tunggu pribadi sebuah klinik kecantikan kelas atas. Ruangan itu dirancang untuk kenyamanan maksimal. Sofa empuk, majalah mode impor, minuman gratis, dan alunan musik instrumental yang lembut. Ini adalah lingkungan yang dirancang untuk membuat para klien kaya merasa istimewa. Bima merasa sangat puas. Dia menyeruput kopi yang disajikan oleh seorang perawat, sambil membolak-balik katalog mobil sport di tabletnya. Di dalam ruang operasi, Vanessa sedang dalam proses di-upgrade. Dokter bedah plastik terbaik di kota sedang bekerja untuk memahat wajah baru bagi kekasihnya. Wajah yang akan sepadan untuk mendampinginya di puncak kesuksesan. Dia sudah tidak sabar. Dia membayangkan berjalan memasuki sebuah acara sosial, menggandeng Vanessa yang baru. Semua mata akan tertuju pada mereka. Teman-temannya akan iri. Ini adalah puncak dari semua kerja kerasnya. Sebuah trofi hidup yang cantik. Pintu ruangan diketuk pelan. Lalu seorang wanita dari bagian administrasi masuk dengan senyum yang sedikit kaku. "Selamat siang, Pak Bima. Mohon maaf mengganggu waktunya." "Ya, ada apa?" tanya Bima, sedikit terganggu dari lamunannya. "Kami ingin memproses pembayaran untuk tahap pertama operasinya, Pak." "Seperti yang sudah disepakati," kata wanita itu sambil menyodorkan sebuah mesin pembaca kartu. "Oh, tentu," kata Bima dengan santai. Dia mengeluarkan kartu kredit platinum perusahaan dari dompetnya dan menyerahkannya. Ini adalah kartu dengan limit tak terbatas. Kartu yang biasa ia gunakan untuk semua kemewahan hidupnya. Wanita itu menggesek kartu tersebut. Sesaat kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi bip yang pelan, dan tulisan "transaksi ditolak" muncul di layarnya yang kecil. Wajah wanita itu tampak sedikit bingung. "Mohon maaf, Pak, sepertinya ada gangguan. Kartunya ditolak." Bima mengerutkan kening. "Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang buruk." Wanita itu mencobanya lagi. Hasilnya sama. "Ditolak." "Pak, apakah Bapak punya kartu lain?" tanyanya. Senyumnya mulai memudar. Rasa kesal mulai menjalari Bima. Dia mengeluarkan kartu kredit lain. Kali ini kartu pribadinya yang terhubung ke rekening bersama mereka. Dia menyerahkannya dengan sedikit kasar. "Pakai yang ini." Wanita itu menggeseknya. Hasilnya tetap sama. Ditolak. Kini, Bima benar-benar bingung. Dia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk memeriksa saldo. Saat dia mencoba masuk, sebuah pesan error muncul di layar. "Akun Anda diblokir sementara. Silakan hubungi cabang terdekat." Jantung Bima mulai berdebar sedikit lebih cepat. Apa maksudnya ini? Diblokir? Kenapa? Dia mencoba mengakses rekening perusahaan. Hasilnya sama. Tidak bisa diakses. "Ada apa ini?" gumamnya. Wanita dari administrasi itu mulai terlihat cemas. "Pak Bima, saya harus mengingatkan, sesuai prosedur, kami tidak bisa melanjutkan operasi jika pembayaran belum diselesaikan. Prosedurnya saat ini sudah berjalan selama hampir 2 jam. "Apa maksudmu tidak bisa melanjutkan?" sentak Bima. Suaranya mulai naik. "Dokter sudah mulai bekerja." "Betul, Pak. Tapi ini kebijakan dari manajemen. Saya harus segera melapor ke atasan saya," kata wanita itu. Lalu dia bergegas keluar ruangan, meninggalkan Bima yang diliputi kebingungan dan kepanikan. Di dalam ruang operasi, suasananya tegang.
Dokter utama baru saja menyelesaikan bagian paling rumit di struktur hidung Vanessa dan hendak beralih ke bagian dagu. Tiba-tiba, sebuah suara dari interkom memecah keheningan. Suara kepala perawat. Dokter, mohon maaf. Ada masalah dengan pembayaran dari pihak pasien. Manajemen meminta untuk menghentikan prosedur hingga ada kejelasan. Seluruh tim di ruang operasi berhenti bergerak. Mereka saling pandang. Ini adalah skenario mimpi buruk. Menghentikan operasi di tengah jalan seperti ini sangat tidak profesional dan berisiko tinggi. Apa maksudnya berhenti? Tanya dokter bedah itu dengan tajam ke arah interkom. Pasien sudah dalam kondisi teranestesi total. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkannya di meja operasi. Ini perintah langsung dari direktur. Dok, tidak ada pembayaran. Tidak ada layanan lebih lanjut. Mohon selesaikan prosedur secepatnya dengan standar minimal untuk keselamatan pasien. Dokter itu mengumpat pelan di balik maskernya. Standar minimal. Berarti dia hanya perlu menutup kembali sayatan yang sudah ia buat. Dia tidak bisa melanjutkan untuk menyeimbangkan bentuknya atau menghaluskan hasilnya. Dia harus berhenti sekarang juga. Hasilnya akan menjadi bencana. Hidung yang sudah dibedah tapi belum dibentuk sempurna. Implan dagu yang belum terpasang, dan bengkak yang tidak akan surut dengan simetris. Dengan perasaan frustrasi, dokter itu memberi isyarat kepada timnya. Oke, kita tutup. Bersihkan lukanya. Jahit kembali. Cepat. Sementara itu, di ruang tunggu, Bima sedang mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Dia mencoba menelepon Rania. Nomornya tidak aktif. Dia mencoba menelepon kantor. Tidak ada yang menjawab di meja Rania. Kepanikan mulai mencengkeramnya erat. Apa yang telah Rania lakukan? Apakah ini ada hubungannya dengan permintaan aneh Rania untuk rapat di bank? Dia mengirimkan rentetan pesan teks ke nomor Rania, berharap salah satunya akan masuk. Ran, kamu di mana? Angkat teleponnya. Semua kartuku diblokir. Apa yang terjadi? Ini pasti ulahmu. Apa maksudnya ini semua? Rania, jawab aku sekarang juga. Semua pesannya hanya menunjukkan satu centang. Tidak terkirim. Pintu ruangan terbuka. Dan kali ini yang masuk adalah direktur klinik itu sendiri. Seorang pria berwibawa dengan wajah yang sangat tidak ramah. Bapak Bima, katanya dengan nada dingin. Saya sangat menyesalkan insiden ini. Ini pertama kalinya terjadi di klinik kami. Karena Anda gagal memenuhi kewajiban pembayaran, kami terpaksa menghentikan prosedur operasi istri Anda. Dia bukan istri saya. Potong Bima cepat. Lalu dia menyesalinya. Wajah direktur itu semakin dingin. Itu tidak mengubah fakta. Pasien saat ini sedang dalam proses pemulihan. Namun saya harus memberitahu Anda, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang direncanakan. Tim kami terpaksa berhenti di tengah jalan. Apa maksudmu tidak sesuai rencana? Tanya Bima. Rasa takut mulai merayap di punggungnya. Maksud saya, hasilnya akan jauh dari kata sempurna, Pak. Bahkan mungkin lebih buruk dari kondisi semula. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menutupnya dengan aman, tapi kami tidak bertanggung jawab atas hasil estetikanya. Direktur itu kemudian meletakkan sebuah tagihan di atas meja. Ini adalah tagihan untuk prosedur yang sudah berjalan, termasuk biaya anestesi dan penggunaan ruang operasi. Kami harap Anda bisa segera menyelesaikannya. Pasien tidak bisa keluar dari klinik ini sebelum tagihannya lunas. Bima menatap angka di tagihan itu. Jumlahnya masih sangat besar, dan dia tidak punya uang sepeser pun. Semua akses keuangannya telah terputus. Dia benar-benar lumpuh. Dia merosot ke sofa, menatap ponselnya yang kini terasa seperti sepotong logam tak berguna. Panggilan paniknya tidak terjawab. Pesan-pesan marahnya tidak terkirim. Rania telah menghilang, dan bersamanya, seluruh kekayaan dan kekuasaan yang selama ini Bima anggap sebagai miliknya. Di lorong, dia bisa mendengar suara samar roda ranjang dorong. Vanessa, dengan wajah barunya yang hancur, sedang dibawa keluar dari ruang operasi. Badai itu telah datang, dan Bima berada tepat di pusatnya. Kesadaran datang perlahan, seperti berenang dari dasar lautan yang gelap menuju permukaan.
Hal pertama yang Vanessa rasakan adalah rasa sakit. Bukan sakit yang tajam, melainkan sakit yang tumpul, berdenyut, dan menekan. Seluruh wajahnya terasa kencang, bengkak, dan asing. Seolah seseorang telah melepas wajahnya dan memasangnya kembali dengan terlalu ketat. Hal kedua yang ia sadari adalah perban. Lapisan kain kasa yang tebal membungkus kepalanya, hanya menyisakan lubang kecil untuk mata, hidung, dan mulutnya. Dia mencoba membuka matanya. Pandangannya kabur. Dia melihat langit-langit putih dan merasakan bau antiseptik yang menusuk hidung. Dia berada di ruang pemulihan. Operasinya sudah selesai. Di bawah semua perban dan rasa sakit ini, tersembunyi sebuah mahakarya. Wajah baru yang akan mengubah hidupnya. Sebuah senyum kecil, yang terasa sakit, mencoba terbentuk di bibirnya. Dia menoleh perlahan dan melihat Bima duduk di kursi di sudut ruangan. Pria itu tidak menatapnya. Dia sedang menatap kosong ke arah jendela. Ponsel di tangannya, bahunya merosot. Dia tampak lelah dan kalah. Vanessa mengira Bima hanya cemas akan kondisinya. "Mas!" panggilnya. Suaranya serak dan teredam oleh perban. Bima tersentak kaget, lalu menoleh padanya. Ada kelegaan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang Vanessa tidak bisa baca. "Kamu sudah sadar?" "Sakit sekali," keluh Vanessa. "Tapi tidak apa-apa," kata orang. "Cantik itu butuh pengorbanan." "Bagaimana operasinya? Apa kata dokter?" "Semuanya berjalan lancar, kan?" Rentetan pertanyaan itu keluar begitu saja, didorong oleh antusiasme dan harapan. Bima bangkit dan mendekati tempat tidur. Dia tidak tersenyum. "Lancar. Kamu hanya perlu istirahat sekarang." Jawabannya terlalu singkat. Vanessa merasakan firasat buruk yang pertama. "Hanya itu? Dokter tidak bilang apa-apa lagi? Hasilnya bagaimana? Apa aku akan secantik yang kita bayangkan?" "Vanessa, istirahat saja dulu. Kita bicarakan nanti," kata Bima, menghindari tatapan mata Vanessa. Selama 2 hari berikutnya, Vanessa hidup dalam sangkar putih yang mewah itu. Para perawat merawatnya dengan baik, memberinya obat penghilang rasa sakit dan makanan cair. Tapi suasana di ruangan itu terasa berat. Bima menjadi pendiam dan mudah marah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di telepon, berbicara dengan suara rendah dan penuh tekanan. Vanessa mendengar potongan-potongan kalimat seperti, "Aku tidak punya uang sekarang. Beri aku waktu. Ini semua salahnya." Vanessa mengira Bima sedang stres karena pekerjaan. Dia tidak tahu bahwa dirinya lah pusat dari semua masalah itu. Vanessa mencoba menghibur dirinya dengan membayangkan wajah barunya. Dia membayangkan cermin akan menunjukkan versi dirinya yang lebih baik. Hidung yang lebih ramping, dagu yang berbentuk V, tulang pipi yang lebih tinggi. Dia akan menjadi pusat perhatian. Dia akan membuat semua teman-temannya iri. Dia akan membuat Rania terlihat seperti pelayan di sampingnya. Imajinasi itu menjadi satu-satunya kekuatannya untuk menahan rasa sakit dan kebosanan. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Dokter mengatakan perban utamanya sudah bisa dilepas. Bengkaknya memang masih parah, tapi bentuk dasarnya sudah bisa terlihat. Seorang perawat masuk dengan sebuah nampan berisi peralatan medis. Bima berdiri di sudut ruangan, tampak lebih gugup daripada Vanessa. Dengan gerakan yang terampil, perawat itu mulai menggunting perbannya. Lapisan demi lapisan kain kasa terbuka, memperlihatkan kulit yang bengkak dan berwarna ungu lebam. Vanessa memejamkan matanya. Jantungnya berdebar kencang. Dia bisa merasakan udara dingin menyentuh kulit wajahnya yang sensitif. "Selesai," kata perawat itu lembut. Vanessa membuka matanya perlahan. "Cermin," bisiknya. "Aku mau cermin." Perawat itu ragu-ragu sejenak, lalu melirik ke arah Bima. Bima hanya menggelengkan kepala pelan, seolah memberi isyarat, "Jangan." Tapi Vanessa melihatnya. "Kenapa? Ada apa?" "Berikan aku cermin," tuntutnya. Suaranya mulai panik. Dengan enggan, perawat itu mengambil cermin rias dari laci dan menyerahkannya kepada Vanessa. Tangan Vanessa sedikit gemetar saat menerimanya. Dia menarik napas dalam-dalam,
mempersiapkan diri untuk melihat keajaiban. Lalu, dia mengangkat cermin itu setinggi wajahnya. Yang terpantul kembali bukanlah sebuah keajaiban. Itu adalah sebuah mimpi buruk. Wajah di cermin itu adalah miliknya. Tetapi juga bukan. Wajah itu bengkak parah. Itu sudah ia duga. Tapi bengkaknya tidak merata. Pipi kanannya jauh lebih besar dari pipi kirinya, membuat seluruh wajahnya tampak miring. Hidungnya, yang seharusnya menjadi lebih mancung dan lurus, kini terlihat sedikit bengkok ke satu sisi, dengan bekas jahitan yang merah dan kasar di bagian bawahnya. Area di sekitar dagunya berwarna biru kehitaman, dan bentuknya tidak tiru sama sekali, malah terlihat ganjil dan tidak alami. Ini bukan wajah seorang bidadari. Ini adalah wajah hasil karya yang gagal. Sebuah karikatur yang mengerikan dari apa yang seharusnya menjadi kesempurnaan. Hening. Vanessa menatap pantulan itu tanpa berkedip. Dia tidak mengenali orang di cermin itu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Lalu, sebuah suara keluar dari mulutnya. Bukan kata-kata, melainkan sebuah pekikan panjang yang melengking, penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Cermin itu jatuh dari tangannya yang lemas, pecah berkeping-keping di lantai keramik. Tidak mungkin. Isaknya, ini bukan wajahku. Apa yang sudah kalian lakukan padaku? Dia menoleh ke Bima. Matanya liar dipenuhi air mata dan amarah. Apa yang sudah kamu lakukan, Mas? Kamu bilang ini klinik terbaik. Dokter terbaik. Kenapa wajahku jadi seperti monster begini? Bima, yang selama ini menahan semua tekanan, akhirnya meledak. Rasa panik, rasa bersalah, dan rasa jijik yang diam-diam ia rasakan saat melihat wajah baru Vanessa, semuanya tumpah ruah. "Diam kamu!" teriaknya. Suaranya menggema di ruangan steril itu. "Kamu pikir aku mau jadi begini? Ini semua terjadi karena uangnya tidak ada. Operasinya dihentikan di tengah jalan." Pengakuan itu terlontar begitu saja, tanpa disaring. Vanessa berhenti menangis. Wajahnya yang bengkak menunjukkan ekspresi kaget. "Apa maksudmu uangnya tidak ada? Kamu bilang kamu sudah siapkan semuanya." "Aku memang sudah siapkan," balas Bima. Suaranya putus asa. "Tapi istriku mengambil semuanya. Dia memblokir semua rekeningku, semua kartuku. Dia mengambil semua uang perusahaan. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kita terjebak di sini." Kebenaran itu menghantam Vanessa lebih keras daripada rasa sakit di wajahnya. Jadi, semua ini bukan karena malapraktik dokter. Semua ini karena Rania. Wanita yang ia hina, yang ia anggap lemah dan membosankan, ternyata telah melakukan serangan balik yang begitu telak dan menghancurkan. Rania tidak hanya membuatnya gagal menjadi cantik. Rania telah membuatnya menjadi jelek. Histerianya meledak menjadi amarah yang tak terkendali. Dia mulai melempar apa saja yang bisa ia raih. Kotak tisu, gelas air, bahkan nampan sisa makanannya. "Aku tidak peduli dengan uangmu atau istrimu," jeritnya di sela-sela isak tangis. "Lihat wajahku. Ini salahmu. Seharusnya kamu pastikan semuanya beres sebelum membawaku ke sini. Kamu gagal. Kamu pria gagal." Hinaan itu menusuk ego Bima. Wanita yang tadinya memujanya kini menyebutnya gagal. Cinta palsu yang dibangun di atas materi dan penampilan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. "Oh, jadi sekarang ini salahku," balas Bima sinis. "Siapa yang terus merengek minta operasi? Siapa yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah aku berikan? Kamu serakah, Vanessa. Dan sekarang lihat akibatnya." Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, di dalam ruangan putih yang seharusnya menjadi saksi lahirnya sebuah kecantikan baru. Perawat bergegas masuk mencoba menenangkan, tapi tidak berhasil. Mimpi indah mereka telah berakhir. Yang tersisa hanyalah dua orang yang terjebak dalam konsekuensi dari keserakahan mereka, dengan sebuah wajah yang hancur sebagai monumen abadi dari kegagalan mereka. Entah bagaimana, Bima berhasil keluar dari klinik itu. Prosesnya adalah sebuah mimpi buruk yang penuh penghinaan. Dia harus menelepon satu persatu temannya, memohon pinjaman dengan berbagai alasan palsu. Kebanyakan menolaknya. Akhirnya,
Seorang teman lama yang kasihan setuju meminjamkan sejumlah uang, tapi tidak cukup untuk melunasi seluruh tagihan. Jalan terakhirnya adalah melepas jam tangan edisi terbatas yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan hadiah dari Rania. Dia pergi ke sebuah toko jam bekas di pusat perbelanjaan. Pria di balik etalase menawar jam itu dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya. Bima tidak punya pilihan. Dia menerima uang itu dengan perasaan hampa. Dia telah menjual kenangan pernikahannya untuk membayar kegagalan perselingkuhannya. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan ke neraka. Vanessa duduk di kursi penumpang. Wajahnya ditutupi syal besar dan kacamata hitam. Bahkan saat hari sudah mulai gelap. Dia sesekali terisak pelan. Sesekali mengeluh tentang rasa sakitnya. Bima hanya diam. Tangannya mencengkeram setir dengan erat. Rahangnya mengeras. Tidak ada lagi kata-kata manis atau bujuk rayu. Yang ada hanya keheningan yang syarat dengan kebencian dan penyesalan. Bima tidak punya tujuan lain. Apartemen sewaan Vanessa terlalu kecil dan dia tidak sanggup membayarnya. Rumah orang tuanya bukan pilihan. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah rumah yang selama ini ia sebut sebagai miliknya. Rumah yang ia tinggali bersama Rania. Dia akan pulang, menghadapi Rania, dan menuntut semuanya kembali. Dalam benaknya, dia masih merasa sebagai kepala keluarga yang berhak atas segalanya. Saat mobil memasuki halaman rumah, Bima melihat lampu di dalam menyala. Rania ada di rumah. Sebagian dirinya merasa marah. Sebagian lagi merasa lega. Pertarungan ini akan segera berakhir. Tunggu di mobil. Perintahnya pada Vanessa. Aku tidak mau sendirian, rengek Vanessa. Kalau begitu jangan membuat suara apapun, bentak Bima. Dia membuka pintu rumah dengan kuncinya. Di dalam, semuanya terasa seperti biasa. Bersih, rapi, dan wangi aroma teh melati. Suasana tenang itu sangat kontras dengan kekacauan di dalam hatinya. Dia melihat Rania sedang duduk di ruang makan, membaca buku sambil ditemani secangkir teh. Wanita itu tampak sangat tenang, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Melihat ketenangan itu, amarah Bima tersulut. Rania, panggilnya dengan keras. Rania menutup bukunya perlahan, menandai halamannya, lalu menoleh ke arah Bima. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Dia seolah sudah menunggu kedatangan Bima. Kamu sudah pulang, Mas. Sapanya. Suaranya datar. Jangan panggil aku Mas. Bentak Bima. Dia berjalan mendekat. Diikuti oleh Vanessa yang bersembunyi di belakangnya seperti anak kecil yang ketakutan. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menghancurkan hidupku. Rania menatap Vanessa sekilas. Pada syal dan kacamata hitam yang tampak ganjil di dalam ruangan, lalu kembali menatap Bima. Aku tidak menghancurkan hidupmu. Aku menyelamatkan perusahaanku. Omong kosong, teriak Bima. Kamu mencuri semua uangku. Kamu sengaja melakukannya. Rania berdiri. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Duduklah, katanya dengan nada memerintah yang tenang. Ada yang perlu kita lihat bersama. Dia berjalan ke ruang keluarga, tempat di mana di atas meja kopi sudah tertata rapi beberapa tumpuk dokumen. Bima dan Vanessa mengikutinya dengan enggan. Mari kita mulai audit kecil kita, kata Rania. Dia mengambil dokumen pertama. Sebuah laporan keuangan perusahaan yang sudah ia tandai dengan stabilo berwarna merah. Ini transfer sebesar 500 juta rupiah ke sebuah perusahaan properti fiktif. Ini namanya penggelapan dana. Bima. Hukumannya penjara. Bima terdiam. Wajahnya pucat. Rania mengambil tumpukan kedua. Lembaran-lembaran kertas itu adalah hasil cetakan dari halaman media sosial Vanessa, lengkap dengan tanggal dan captionnya. Di sebelahnya, ada sebuah tabel berisi daftar semua perjalanan dinas dan lembur, Bima. Tanggalnya cocok sempurna. Dan ini, alokasi dana perusahaan yang kamu gunakan. Tas, liburan, makan malam mewah. Semuanya sangat tidak berhubungan dengan bisnis kita, bukan? Vanessa menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai bisa menelannya. Lalu, Rania mengambil selembar kertas terakhir dari tumpukan itu.
Sebuah tangkapan layar dari percakapan ponsel. Percakapan saat Vanessa menghinanya. Dia meletakkannya tepat di hadapan Bima. Dan ini adalah alasan mengapa kesabaranku habis. Bima membaca pesan-pesan itu. Muka kusam, gitu-gitu aja. Versi upgrade. Dia menatap Vanessa, lalu menatap Rania. Untuk pertama kalinya, dia melihat betapa bodoh dan kejamnya dirinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua senjatanya telah dilucuti. Dia kalah telak. Rania, aku minta maaf. Bisiknya, sebuah usaha terakhir yang menyedihkan. Aku hilaf. Rania menatapnya, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan kasihan. Kata maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Kata maaf juga tidak bisa mengembalikan uang perusahaan yang sudah kamu hamburkan. Dia kemudian mengambil sebuah amplop coklat tebal dari bawah tumpukan dokumen dan meletakkannya di atas segalanya. Dan ini adalah penutup dari semua ini. Bima membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat gugatan cerai dan perjanjian pembagian harta. Semuanya sudah diatur dengan sangat rapi oleh pengacara. Semua aset perusahaan atas nama pribadi sudah aku amankan, jelas Rania. Rumah ini akan dijual. Setengah dari hasil penjualan akan menjadi bagianmu, setelah dipotong kerugian perusahaan yang kamu sebabkan. Mungkin tidak akan banyak yang tersisa. Bima merosot di sofa. Dunianya benar-benar hancur. Dia kehilangan bisnisnya, kekayaannya, dan kini rumahnya. Dia menoleh pada Vanessa, yang masih terisak di belakangnya. Wanita yang ia perjuangkan mati-matian, kini menjadi beban terbesarnya. Rania memandang mereka berdua untuk terakhir kalinya. Dia melihat Bima yang hancur dan Vanessa yang menyembunyikan wajahnya yang rusak. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanya kelegaan. Kelegaan karena mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Dia mengambil tas tangannya yang sudah ia siapkan di dekat pintu. Dia berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Saat Bima mencoba memanggil namanya sekali lagi, Rania, dia berhenti sejenak di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Sudah terlambat, Mas, katanya. Suaranya terdengar jelas dan mantap di keheningan ruangan itu. Sekarang, silahkan nikmati pelakor jelekmu itu. Dengan kalimat itu, dia melangkah keluar. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik, yang pelan namun terasa final. Bunyi itu menandai akhir dari satu babak dalam hidupnya, dan awal dari babak yang baru. Di dalam, Bima dan Vanessa ditinggalkan dalam keheningan, dikelilingi oleh puing-puing dari istana kebohongan yang telah mereka bangun bersama. Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dan lebih sunyi dari yang Rania bayangkan. Tidak ada drama di ruang sidang, tidak ada perdebatan yang sengit. Di hadapan bukti penggelapan dana yang tak terbantahkan, Bima tidak punya pilihan selain menyetujui semua tuntutan Rania. Pengacaranya menasihatinya untuk menerima kesepakatan itu jika tidak mau menghadapi tuntutan pidana yang lebih serius. Maka, dengan satu ketukan palu, pernikahan 5 tahun itu resmi berakhir. Rania tidak merasa sedih atau gembira. Dia hanya merasa lega. Seolah sebuah bab yang panjang dan melelahkan dalam hidupnya akhirnya ditutup. Dan kini di hadapannya terbentang halaman-halaman kosong yang bisa ia tulis sendiri. Langkah pertamanya adalah meninggalkan rumah itu. Rumah yang penuh dengan kenangan baik yang kini terasa pahit. Dan kenangan buruk yang terlalu menyakitkan untuk diingat. Dia menyewa sebuah apartemen sederhana di pusat kota. Apartemen itu tidak besar, hanya satu kamar tidur. Tapi jendelanya lebar dan pemandangannya adalah kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Dia tidak membawa banyak barang dari kehidupan lamanya. Hanya pakaiannya, buku-bukunya, dan beberapa benda personal yang berarti baginya. Sisa perabotan mewah di rumah itu ia biarkan untuk dijual bersama rumahnya. Dia tidak mau ada satupun benda yang bisa mengingatkannya pada Bima. Hari-hari pertama di apartemen barunya ia habiskan dengan menata ulang. Mengecat dinding dengan warna favoritnya, membeli perabotan baru yang sesuai dengan seleranya, dan mengisi setiap sudut dengan tanaman hijau. Proses itu menjadi terapinya. Setiap paku yang ia tancapkan ke dinding, setiap pot bunga yang ia letakkan di balkon, terasa seperti sebuah tindakan untuk mengklaim kembali hidupnya.
Ini adalah istananya, sekecil apapun itu, dan dia adalah satu-satunya ratu di sini. Setelah urusan tempat tinggal selesai, Rania mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia memiliki modal yang cukup besar. Uang perusahaan yang berhasil ia selamatkan, setelah dipotong hak-hak karyawan dan kewajiban bisnis lainnya, kini sepenuhnya menjadi miliknya secara legal. Dia bisa saja mendepositokan uang itu dan hidup nyaman dari bunganya. Tapi Rania bukan tipe orang yang bisa diam. Dia butuh tujuan. Dia butuh sesuatu untuk dibangun. Ide itu datang pada suatu malam, saat dia sedang melakukan rutinitas perawatan wajahnya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Dia teringat lagi hinaan Vanessa. Muka kusam. Gitu-gitu aja. Hinaan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Sebaliknya, itu memicu sebuah pertanyaan di benaknya. Mengapa wanita seringkali dibuat merasa tidak cukup? Mengapa industri kecantikan begitu terobsesi dengan transformasi, perubahan drastis, dan versi upgrade? Seolah-olah diri kita yang asli adalah sebuah produk gagal yang harus terus diperbaiki. Dia mulai melakukan riset. Dia menghabiskan waktu berhari-hari di depan laptopnya, mempelajari pasar skincare di Indonesia. Dia melihat ratusan merek yang menjual janji-janji yang sama, kulit lebih putih, wajah lebih tirus, penampilan yang benar-benar baru. Semuanya seolah berteriak, "Kamu tidak cukup baik, tapi produk kami bisa mengubahmu." Rania melihat sebuah celah, sebuah kekosongan di pasar. Bagaimana jika ada sebuah merek yang membawa pesan sebaliknya? Sebuah merek yang tidak menjual mimpi untuk menjadi orang lain, melainkan mendorong wanita untuk mencintai dan merawat diri mereka apa adanya. Filosofinya sederhana, merawat diri, bukan mengubah diri. Gagasan itu menyalakan semangat di dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah sebuah misi. Dia ingin membangun sesuatu yang positif dari pengalaman negatifnya. Dia akan mengubah hinaan yang pernah ditujukan padanya menjadi sebuah fondasi untuk memberdayakan wanita lain. Dengan semangat baru, Rania terjun ke dalam pekerjaan. Dia bukan lagi seorang direktur keuangan yang hanya berurusan dengan angka. Dia kini adalah seorang perintis. Dia mendaftarkan nama perusahaannya sendiri. Setelah berhari-hari memikirkan nama, dia memilih Aurani. Gabungan dari kata aura dan namanya sendiri, Rania. Sebuah nama yang menyiratkan kecantikan yang memancar dari dalam. Dia sadar dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia butuh seorang ahli. Melalui koneksi seorang teman lamanya di universitas, dia diperkenalkan pada seorang ahli kimia muda yang brilian bernama Dita. Dita baru saja lulus dengan predikat terbaik dan memiliki hasrat besar pada formulasi kosmetik yang menggunakan bahan-bahan alami Indonesia. Rania bertemu Dita di sebuah kedai kopi. Dia menjelaskan visinya tentang Aurani dengan penuh semangat. Dia tidak berbicara tentang target penjualan atau margin keuntungan. Dia berbicara tentang filosofi, tentang pesan yang ingin ia sampaikan. Dita mendengarkan dengan mata berbinar. "Saya sudah lelah bekerja di lab perusahaan besar yang hanya menyuruh saya membuat tiruan produk luar dengan bahan yang lebih murah," kata Dita. "Ide Mbak Rania, ini adalah sesuatu yang saya impikan. Membuat produk yang jujur." Kemitraan itu pun terjalin. Rania mengurus sisi bisnis, strategi, dan pendanaan. Dita menjadi kepala penelitian dan pengembangan. Mereka menyewa sebuah laboratorium kecil. Di sanalah keajaiban dimulai. Berbulan-bulan mereka habiskan untuk riset dan pengembangan. Rania tidak mau mengambil jalan pintas. Dia dan Dita berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk mencari bahan baku alami terbaik. Ekstrak teh hijau dari perkebunan di Jawa Barat, minyak cendana dari Nusa Tenggara Timur, ekstrak manggis yang kaya antioksidan. Rania terlibat langsung dalam setiap proses. Dia mencoba setiap sampel formula di kulitnya sendiri. Ada puluhan formula yang gagal. Ada yang terlalu lengket. Ada yang aromanya tidak enak. Ada yang menyebabkan iritasi ringan. Tapi mereka tidak menyerah. Setelah hampir setahun bekerja keras, akhirnya mereka berhasil menciptakan 5 produk pertama mereka. Sebuah pembersih wajah yang lembut, serum yang melembabkan, pelembab harian, tabir surya,
dan sebuah masker wajah yang menenangkan. Semua produk itu dibuat tanpa bahan kimia keras, tanpa pewangi buatan, dan tidak diuji pada hewan. Tahap selanjutnya adalah pengemasan dan branding. Rania bekerja sama dengan seorang desainer grafis muda untuk menciptakan identitas visual, Aurani. Desainnya sederhana, bersih, dan elegan. Tidak ada klaim yang berlebihan di kemasannya. Hanya daftar bahan baku yang jujur dan petunjuk pemakaian yang jelas. Peluncuran, Aurani, tidak dilakukan dengan pesta besar atau iklan yang mahal. Rania memilih untuk meluncurkannya secara online. Dia membuat sebuah situs web yang indah dan akun media sosial. Modal marketing terbesarnya adalah cerita di balik merek itu. Di hari peluncuran, Rania sendiri yang menulis postingan pertamanya. Dia menceritakan, tanpa menyebut nama, tentang bagaimana Aurani lahir dari sebuah pengalaman yang menyakitkan. Tentang bagaimana dia belajar bahwa merawat diri adalah bentuk cinta diri yang paling murni. Postingan itu jujur, personal, dan menyentuh. Dia menekan tombol publish. Lalu dia menunggu. Awalnya perlahan. Beberapa teman membagikan postingannya. Lalu teman dari teman. Lalu seorang beauty blogger dengan pengikut yang cukup banyak menemukan merek itu dan tertarik dengan ceritanya. Dia membeli produknya, mencobanya, dan memberikan ulasan yang sangat positif. Dari sanalah bola salju itu mulai menggelinding. Pesanan mulai masuk. 1, lalu 10, lalu 100. Rania dan Dita mengemas setiap paket dengan tangan mereka sendiri dari sebuah ruangan kecil di apartemen Rania yang ia sulap menjadi gudang sementara. Setiap malam, setelah bekerja belasan jam, Rania akan duduk di depan laptopnya, membaca ulasan dan komentar dari para pelanggan. Kulitku terasa lebih sehat, tulis seseorang. Aku suka karena produk ini tidak berjanji muluk-muluk, tulis yang lain. Terima kasih sudah membuatku merasa nyaman dengan kulitku sendiri, tulis seorang pelanggan lagi. Membaca komentar-komentar itu, Rania merasa lelahnya terbayar. Dia tidak hanya menjual produk, dia menjual sebuah gagasan. Dan gagasan itu diterima dengan baik. Dia tersenyum. Dari reruntuhan pernikahannya, dia tidak hanya berhasil membangun kembali hidupnya. Dia sedang membangun sebuah istana. Istana yang kokoh, yang ia bangun sendiri dari nol. 2 tahun berlalu secepat kedipan mata. Bagi Rania, 2 tahun itu adalah masa kerja keras tanpa henti yang membuahkan hasil yang melampaui impian terliarnya. Aurani bukan lagi sebuah merek kecil yang beroperasi dari apartemen. Kini, Aurani adalah salah satu pemain utama di industri kecantikan Indonesia. Produknya terpajang rapi di rak-rak toko kosmetik besar di seluruh negeri. Perusahaannya sudah memiliki kantor sendiri di sebuah gedung perkantoran modern, dengan puluhan karyawan. Rania sendiri telah berubah. Bukan penampilannya, melainkan auranya. Dia menjadi sosok CEO yang dihormati. Wajahnya sering muncul di sampul majalah bisnis. Dia diundang sebagai pembicara di berbagai seminar kewirausahaan, berbagi kisahnya tentang membangun bisnis dari nol. Dia menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan bagi banyak wanita. Dia kaya, mandiri, dan yang terpenting, dia bahagia. Kebahagiaan yang tenang dan solid, yang tidak bergantung pada validasi siapapun. Di sisi lain kota, di sebuah gang sempit, Bima dan Vanessa menjalani kehidupan yang merupakan kebalikan dari kesuksesan Rania. Setelah perceraian, bisnis Bima yang sudah kehilangan fondasi keuangannya akhirnya bangkrut. Namanya tercoreng di kalangan pebisnis. Tidak ada investor yang mau berurusan dengannya. Dia terpaksa menjual mobil mewahnya dan semua barang bermerek miliknya untuk bertahan hidup. Dia kini bekerja sebagai seorang sales di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang pas-pasan. Pria yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal, kini lebih sering terlihat lelah dengan kemeja yang sedikit kusam. Vanessa adalah beban terbesarnya. Wajahnya tidak pernah benar-benar pulih. Serangkaian operasi perbaikan yang mahal, yang biayanya didapat dari sisa harta gonogini Bima dan pinjaman dari kerabat, tidak banyak membantu. Operasinya malah meninggalkan jaringan paru tipis di beberapa bagian. Wajahnya tidak lagi miring, tapi terlihat kaku dan tidak alami.
Kecantikan yang dulu ia banggakan telah hilang selamanya. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang pengap. Hubungan mereka tidak lagi didasari oleh cinta atau nafsu, melainkan oleh ketergantungan yang beracun. Vanessa, yang tidak bisa lagi mengandalkan penampilannya untuk mendapatkan apa yang ia mau, menjadi wanita yang penuh amarah dan penyesalan. Dia terus-menerus menyalahkan Bima atas nasib buruknya. Bima, yang lelah bekerja dan menanggung beban hidup mereka, membalasnya dengan makian. Pertengkaran menjadi musik latar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karma mereka akhirnya tersaji untuk dinikmati publik melalui sebuah medium yang paling kejam, internet. Bermula dari sebuah forum gosip online. Seorang anggota, yang mungkin adalah kenalan lama mereka, memulai sebuah utas dengan judul, "Ingat pasangan Bima Arya Satya dan Rania? Lihat nasib mereka sekarang." Utas itu mengulas kembali masa jaya Bima dan Rania, menyertakan foto-foto lama mereka dari acara-acara sosial. Lalu, penulis itu menceritakan kisah perselingkuhan Bima dengan Vanessa, dan bagaimana Rania membalikan keadaan. Sebagai puncaknya, penulis itu memajang foto sampul majalah yang menampilkan Rania sebagai CEO sukses, Aurani. Utas itu langsung menjadi viral. Banyak orang yang mengingat pasangan itu dan terkejut dengan cerita di baliknya. Tapi ledakan sesungguhnya terjadi beberapa hari kemudian. Seorang netizen kebetulan melihat Bima dan Vanessa sedang bertengkar di parkiran sebuah rumah sakit umum. Vanessa tampak menangis, sementara Bima membentaknya. Netizen itu, dari dalam mobilnya, mengambil foto mereka secara diam-diam. Foto itu buram dan berkualitas rendah, tapi cukup jelas untuk menunjukkan siapa mereka. Bima yang tampak jauh lebih tua dan tidak terurus, dan Vanessa dengan wajahnya yang tampak aneh dan penuh amarah. Foto itu diunggah ke utas gosip tersebut. Internet pun meledak. Kontras antara kehidupan Rania dan kehidupan mereka berdua terlalu mencolok untuk diabaikan. Kisah itu dengan cepat menyebar ke semua platform media sosial. Akun-akun gosip besar mengangkatnya. Tagar karma pelakor menjadi trending topik. Netizen, dengan kekuatan kolektif mereka, menjadi hakim dan juri. Hujatan digital mengalir tanpa henti. Buset, ini yang namanya karma dibayar tunai. Si istri makin sukses dan glowing, lakinya sama selingkuhannya jadi gembel, tulis seorang pengguna Twitter. Wajah si pelakor katanya mau di-upgrade. Kok hasilnya malah kayak gitu? Kena azab kali ya. Mukanya jadi rusak. Timpal yang lain di Instagram. Salut buat Mbak Rania. Akuin. Ninggalin sampah emang bikin lebih sehat lahir batin. Si cowoknya juga bodoh banget. Udah punya istri pinter dan berkelas. Malah milih yang modal tampang doang. Sekarang dua-duanya ancur. Bahkan merek, Aurani, ikut terbawa. Banyak yang baru sadar bahwa Rania adalah pendiri merek tersebut. Penjualan produk Aurani meroket. Kisahnya menjadi alat marketing gratis yang paling efektif. Wanita di seluruh Indonesia membeli produknya sebagai bentuk dukungan untuk Rania. Bagi Bima dan Vanessa, hujatan itu adalah neraka dunia. Bima terpaksa menonaktifkan semua akun media sosialnya. Di kantor, rekan-rekannya mulai berbisik-bisik di belakangnya. Beberapa bahkan terang-terangan menyindirnya. Vanessa tidak berani keluar rumah sama sekali. Setiap kali dia mencoba, dia merasa semua orang menatap wajahnya dan menertawakannya. Mereka menjadi tahanan di rumah kontrakan mereka yang sempit. Suatu sore, asisten pribadi Rania masuk ke ruangannya dengan ragu-ragu. "Bu Rania, maaf, apa ibu sudah lihat berita yang sedang viral hari ini?" Rania sedang memeriksa desain kemasan produk baru. Dia mengangkat kepalanya. "Berita apa?" Asistennya menunjukkan layar ponselnya. Di sana terpampang sebuah artikel berita online dengan judul besar, "Kisah karma CEO Aurani, ditinggal suami selingkuh, kini sukses sementara sang mantan hidup merana." Rania menatap foto buram Bima dan Vanessa yang sedang bertengkar. Dia menatapnya selama beberapa detik. Tidak ada emosi di wajahnya. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya perasaan asing, seolah melihat kehidupan orang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Dia mengembalikan ponsel itu kepada asistennya.
Mereka bukan lagi bagian dari hidup saya, katanya dengan tenang. Sekarang, tolong panggil tim marketing. Saya mau kita fokus pada strategi peluncuran produk baru kita. Asistennya mengangguk dan pergi. Rania kembali menatap desain di mejanya. Dia tidak peduli pada hujatan netizen atau nasib Bima dan Vanessa. Kemenangannya bukanlah kejatuhan mereka. Kemenangannya adalah istana yang sedang ia bangun. Batu bata demi batu bata. Kemenangannya adalah ketenangan hatinya. Kemenangannya adalah saat dia bisa melihat masa lalu itu tanpa merasakan apa-apa lagi. Dia sudah benar-benar bebas. Pantulan di cermin kemenangan. Beberapa tahun kemudian, pada suatu malam yang cerah, Rania sedang berada di puncak dunianya. Dia sedang melakukan siaran langsung di media sosial dari kantornya yang megah untuk merayakan ulang tahun kelima, Aurani. Dia tampak bersinar, mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan riasan minimalis yang menonjolkan kulit sehatnya. Dia berbicara dengan hangat dan percaya diri, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ratusan ribu penonton yang mengalir di kolom komentar. Kolom komentar itu adalah lautan cinta dan dukungan. Selamat ulang tahun Aurani. Produkmu mengubah hidupku. Mbak Rania inspirasiku. Karena Mbak Rania, aku jadi lebih sayang sama diriku sendiri. Rania tersenyum tulus membaca setiap pesan itu. Inilah warisannya. Inilah tujuan hidupnya yang baru. Di tengah lautan pujian itu, sebuah komentar singkat muncul, lalu dengan cepat tenggelam oleh komentar-komentar lainnya. Komentar itu berasal dari sebuah akun tanpa foto profil, dengan nama pengguna yang hanya berupa rangkaian angka acak. Isinya hanya dua kata. Maafkan aku. Mata Rania sempat menangkapnya sesaat. Hanya sepersekian detik. Dia tidak tahu pasti siapa pengirimnya. Mungkin Bima. Mungkin Vanessa. Mungkin juga orang lain yang salah ketik. Tapi siapapun itu, pesannya tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhinya. Dia tidak berhenti. Dia tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya melanjutkan presentasinya, mengumumkan bahwa sebagian dari keuntungan ulang tahun kelima ini akan disumbangkan untuk mendukung para wanita pengusaha kecil di pedesaan. Setelah siaran langsung selesai, dia berjalan ke jendela besar di ruangannya. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita yang pernah hancur, yang pernah dihina, kini berdiri tegak sebagai pemimpin sebuah kerajaan yang ia bangun sendiri. Permintaan maaf itu tidak lagi penting. Pengampunan juga tidak lagi relevan. Karena kedamaian sejati tidak datang dari kata-kata orang lain. Kedamaian itu datang dari dalam, dari penerimaan diri, dan dari kemampuan untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Dia tersenyum pada pantulannya. Pantulan seorang pemenang. Bukan karena musuh-musuhnya telah kalah, tetapi karena dia telah menemukan kebahagiaannya sendiri.